Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di SAF House of Restoration. Bagaimana kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Yuk kita hari ini kembali lagi tuh dalam ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau fokus untuk Tuhan kita. Hanya 1 jam guys, hanya 1 jam saja. Yuk kita siapkan hati kita benar-benar kayak mau fokus. Kita mau menghormati Tuhan, datang dengan hati yang siap. Jangan mungkin sambil ngobrol atau mungkin lagi ada kegiatan lain. Kita mau menghentikan semua itu, kita mau fokus untuk Tuhan kita. Amin. Yuk kita siapkan hati kita, kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Jesus God. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Jesus Tuhan.
Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Come on, let's have just worship God. Menyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hatiku Yesus tetap menyamamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, akan ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ku hidup bagimu. Amin, amin, amin. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kasih-Mu Tuhan Engkau curahkan menjamah setiap hati kami. Menyingkapkan segala perkara yang membuat kami tidak bisa mengalami kehadiran-Mu. Dengan kasih-Mu Tuhan Engkau singkapkan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan bagi hari ini kami boleh sekali lagi menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan, mari berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau nyatakan kebenaran-Mu seperti pujian ini ya Tuhan, sehingga kami bisa mengatakan bahwa tanpa kasih-Mu kami tidak bisa. Tuhan, Engkau kiranya membuat satu perubahan di dalam setiap kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang normal sesuai dengan Alkitab Tuhan, bukan normal menurut dunia
dunia, tetapi normal menurut firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kepada kami melalui hamba-Mu satu iluminasi, satu pencerahan. Engkau nyatakan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa bagi setiap kami. Engkau rendahkan hati hamba-Mu sehingga hanya firman-Mu yang nampak, dan dengan kuasa-Mu Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau menjamah hati kami dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, saya mengucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur sekali lagi karena kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah. Dan pagi hari ini juga saya menyampaikan kepada kita semuanya salam sehat buat kita. Haleluya. Kalau di Surabaya sekarang sudah masuk masa transisi dari mau memasuki new normal, saudara-saudara. Kiranya kita berdoa bersama-sama supaya segala sesuatu bisa kembali benar-benar normal. Apabila tidak pun, kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin buat kita semuanya. Oke, saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini masuk kepada seri yang ketiga di dalam satu khotbah seri bulan ini dengan tema Back to the Normal Christianity. Kembali kepada kekristenan yang normal, saudara-saudara. Dan ketika kita kembali kepada kekristenan yang normal adalah kembali kepada kekristenan yang normal menurut Alkitab. Dan di dalam topik minggu ini dalam seri yang ketiga, saya akan bicara tentang menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, mungkin kalau saudara yang sudah Kristen lama, ini kira-kira khotbah ini saya bisa perkirakan alurnya begini, menjadi ciptaan baru. Tetapi mengapa saya mengkhotbahkan khotbah yang terkesan sebuah topik yang sudah biasa buat kita semua, saudara-saudara? Karena saya mendapatkan ada satu kesan bahwa adanya gap antara harapan dan kenyataan. Adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara apa yang dinyatakan di dalam Alkitab dan apa yang kita lihat. Saya pernah bertemu dengan seorang Kristen yang juga lama. Dia mengatakan, dulu saya bukan orang Kristen, Pak. Lalu kemudian saya menjadi orang Kristen. Dan ketika dia menjadi orang Kristen, dia berada di sebuah gereja. Lalu kemudian dia menjadi seorang yang aktif. Dan ketika aktif, lama-lama makin kenal dengan orang-orang inti, orang-orang di dalam gereja itu yang aktif. Lalu saudara-saudara, dia kemudian menyampaikan, satu kali saya kecewa karena saya mendapatkan bahwa ternyata kok orang Kristen seperti ini. Kenapa mereka yang katanya sudah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, mengapa hidup mereka tidak seperti firman Tuhan? Mungkinkah saudara juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman di mana saudara mendapatkan kok kelihatannya menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru seperti yang difirmankan Tuhan. Itu kok tidak saya lihat ya di antara orang ini ya. Tidak saya temukan di antara orang-orang ini. Ataupun saudara-saudara juga mendapatkan pengalaman di mana saudara sendiri sebagai orang Kristen seolah-olah engkau itu juga mungkin kok saya juga tidak mengalami satu perubahan atau perasaan yang luar biasa menjadi manusia baru itu seperti apa, saudara-saudara? Sehingga kadang-kadang ada
gap, kesannya ada jarak yang cukup lebar antara apa yang ada di dalam Alkitab dengan kenyataan yang ada di antara orang-orang Kristen sendiri. Bahkan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, Yesus berkata, apabila engkau percaya, maka di dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup. Saudara-saudara, itu kata Tuhan Yesus. Tetapi kadang-kadang kita menjumpai ada orang-orang Kristen yang kelihatannya tidak mengalir aliran air hidup. Saudara-saudara, banyak teks-teks firman Tuhan yang memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang seolah-olah bukan kehidupan di bumi ini, tapi kehidupan di dunia yang lain, di mana apabila mereka percaya, apabila menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ada perubahan hidup yang terjadi. Tetapi seringkali kita menemukan di dalam kenyataan ternyata itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang menjadi masalah, saudara-saudara? Gambaran di dalam Alkitab begitu jelas, tetapi kenyataannya kok berbeda. Inilah yang kemudian saya mengajak kita untuk kembali kepada back to the normal Christianity. Kembali kepada kekristenan yang normal, yang sesuai dengan Alkitab, yang disampaikan, digambarkan oleh Alkitab. Mungkinkah ada yang salah? Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya beli laptop, saudara-saudara, dan seperti kebanyakan orang Indonesia, kalau kita beli barang elektronik, kita nggak baca buku manualnya dulu. Kita langsung bongkar, kita langsung berasumsi kita tahu, lalu kita ya pakai begitu aja. Sampai satu kali saya melakukan itu, sampai satu kali kemudian saya punya trouble dengan laptop itu. Baru setelah saya trouble, saya baru cari-cari di gudang kardusnya dan saya mencari buku manualnya. Mengapa? Karena saya menemukan masalah dan saya tidak tahu apa yang menjadi sumber masalahnya. Baru saya buka manual. Saya pikir demikian juga kita. Ketika kita menemukan adanya gap antara kenyataan dan harapan, antara apa yang ada di dalam Alkitab, gambaran tentang menjadi manusia baru, dan apa yang ada di dalam realitas, kenyataan yang kita temukan, kelihatannya kok berbeda. Mari kita akan lihat buku manual kita, yaitu Alkitab sendiri. Adakah langkah-langkah, adakah hal-hal yang mungkin kita belum perhatikan dan cermati dengan baik sehingga terjadi kesalahan, saudara-saudara? Saya mengajak kita untuk mengamati firman Tuhan dan melihat menjadi ciptaan baru itu bagaimana. Mari kita akan baca terlebih dahulu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini menyatakan sesuatu yang sederhana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Sederhana bukan? Tapi kelihatannya siapa yang ada di dalam Kristus atau siapa yang menjadi percaya Yesus, siapa yang menjadi orang Kristen, belum tentu jadi ciptaan baru. Ada apa ini? Mengapa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kata baru di sini, di dalam bahasa Yunani ada dua kata baru, yaitu neos dan kainos. Kata baru di sini bukan neos yang dipakai, tetapi kainos. Neos, kalau bahasa Inggris menjadi new. Neos itu artinya apa? Neos itu adalah baru yang sama sekali baru. Kelihatan baru seperti mobil yang baru keluar kita beli dari showroom, itu namanya neos. Baru, saudara-saudara. Saudara beli HP, buka plastiknya, buka dusnya, itu neos.
Tetapi yang dipakai di sini bukan neos. Yang dipakai kata baru di sini adalah kainos. Kainos itu artinya baru secara kualitas. Dengan kata lain, tampilannya sama, luarnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Jadi kata baru bukan berarti begini, ketika jadi orang Kristen, lalu kemudian saudara-saudara pakai jas, pakai dasi, begitu saudara-saudara. Oke, tetapi lebih kepada sesuatu yang membuat kualitas orang itu berbeda daripada sebelumnya. Menjadi ciptaan baru berbicara tentang kualitas yang mengalami perubahan, mengalami peningkatan kualitas hidupnya, kualitas kebaikannya, kualitas kasihnya, kualitas ketulusannya, kualitas kerja kerasnya, kualitas kejujurannya, kualitas kesabarannya, kualitas kesetiaannya. Itu menjadi baru, saudara-saudara. Nah, berarti saudara-saudara, jangan kita terlalu memaksakan ketika orang, saya ingat satu kali ada seorang yang mengatakan, ayo ke gereja. Oh maaf, saya nggak punya baju ke gereja. Saudara-saudara, saya nggak punya baju ke gereja. Saya sedih mendengarnya. Memang mungkin kita mengukur orang lain pakai baju ini dan itu, sehingga kita mengatakan dalam diri sendiri, waduh saya nggak punya baju cukup bagus ya ke gereja. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan lebih melihat kualitas hidupmu daripada bajumu, saudara-saudara. Memang baju bisa mempengaruhi orang melihat kita, tapi ciptaan baru lebih berbicara tentang kualitas hidup kita masing-masing. Nah, kalau itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita berarti memperhatikan menjadi ciptaan baru itu berarti kualitas hidupmu, hidup saya. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berkualitas, kita pasti juga ikut naik kualitasnya dong. Menyedihkan kalau ada orang-orang yang bergaul dengan KTB kita, lalu malah kemudian malah nggak benar. Waduh, ini berarti ada yang salah di sini. Kalau ada orang-orang yang bergabung dengan gereja kita, lalu kemudian menjadi tidak benar, menjadi suka gosip, menjadi suka ngomongin orang, berarti ada yang salah di sini, saudara-saudara. Menjadi baru berbicara tentang kualitas hidup yang naik. Dan saya percaya kalau saudara-saudara bergaul dengan orang-orang yang berkualitas, saudara juga akan ikut berkualitas. Nah, ada 3 langkah bagaimana menjadi manusia baru. Ini manualnya dari Alkitab. Mari kita akan perhatikan ada 3 langkah menjadi manusia baru, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5, nanti kita akan baca saudara-saudara mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya akan baca sesuai dengan 3 langkah ini. Di dalam Roma pasal 6, ayat 5 sampai 7, itu ada langkah yang pertama, saudara-saudara. Langkah yang pertama, di dalam Roma 6 ayat 5 sampai 7 mengatakan demikian, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara-saudara, teks kita nanti akan berada di sekitar kitab Roma, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 6 ini, Paulus menjelaskan sebenarnya berbicara di dalam pasal 5, Paulus berbicara tentang bagaimana Adam yang pertama itu membawa dosa yang menyebabkan maut itu menjalar kepada semua keturunan Adam, termasuk saya dan saudara-saudara. Dan kemudian Kristus datang sebagai Adam yang kedua membawa kasih karunia, sehingga barang siapa
jiwa yang hidup mempercayai Kristus, dia hidup di dalam kasih karunia. Lalu pasal 6, Paulus mulai bicara tentang kalau begitu the next step, langkah berikutnya adalah kamu dibaptis. Apa yang terjadi ketika kita dibaptis? Dan baptisan bicara tentang kematian dan kebangkitan menjadi manusia baru. Nah, step yang pertama adalah mati terhadap dosa, yaitu menjadi satu dengan kematian Kristus. Bagaimana menjadi ciptaan baru itu bisa terjadi? Bagaimana kualitas hidupmu itu bisa mengalami perubahan secara signifikan? Saudara-saudara, step yang pertama adalah mati terhadap dosa, yaitu menjadi satu dengan kematian Kristus. Karena kalau saya katakan mati terhadap dosa itu apa sih maksudnya? Alkitab mengatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi syarat untuk kita bisa mengalami manusia baru yang disebut Paulus adalah kebangkitan, engkau harus mengalami kematian. Syarat untuk mengalami peningkatan, improvement kualitas hidupmu, engkau harus mengalami kematian, dosamu harus mati, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kematian kita, kematian dosa kita, firman Tuhan mengatakan begini, sebab jika kita telah menjadi satu, united dengan apa yang sama dengan kematiannya, dengan apa yang sama dengan kematiannya. Saya bertanya, apa sih yang sama dengan kematiannya? Waktu saya coba selidiki firman Tuhan ini, apa yang Paulus katakan, maksudkan dengan apa yang sama dengan kematiannya? Saya coba cari, apakah penderitaannya? Apakah tubuhnya yang tercabik-cabik karena Yesus mati mengalami itu semua? Apakah penolakannya? Apakah pengkhianatannya? Saudara-saudara, pasal 5 ayat 21 saya temukan ini. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, dosa itu berkuasa di alam maut. Dan Kristus itu mati. Kristus ketika mati, maka Kristus memasuki alam maut, dan dosa yang berkuasa di alam maut itu telah ditanggung di dalam pribadi Kristus. Jadi yang dimaksud dengan bersatu dengan yang sama dengan kematiannya adalah dosa kita itu kita serahkan, kita berikan, kita salibkan bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Jadi mati bersama dengan Kristus itu berbicara tentang mati terhadap dosa. Nah, berikutnya, Pak, apa sih maksudnya mati terhadap dosa? Saudara-saudara, mati terhadap dosa, Kristus itu matinya di kayu salib. Dan Alkitab mengatakan menurut orang Yahudi, orang yang mati tergantung itu adalah kematian yang paling terkutuk. Menurut orang Romawi, seorang penjahat yang mati di salib adalah seorang penjahat yang paling hina, paling dibenci, paling membahayakan. Jadi salib adalah simbol dari segala dosa manusia yang paling rendah itu ada di atas kayu salib. Dan ketika firman Tuhan mengatakan menjadi satu dengan kematian Kristus, dosa kita itu mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Itu artinya bahwa dosa itu telah disalibkan. Dan ketika dosa itu disalibkan seperti Kristus yang di atas kayu salib, di mana orang memandang hina, orang memandang terkutuk, maka saudara dan saya, ketika saudara dan saya melihat dosa kita, mengingat dosa kita, maka ada satu perspektif
perspektif di dalam hidup seorang yang lahir baru, yang menjadi manusia baru, yaitu dia melihat dosanya sebagai sebuah tindakan terkutuk, dosanya sebagai sebuah kehinaan, sampai saudara-saudara melihat dosa saudara dan saya sebagai sesuatu yang terkutuk dan sesuatu yang hina. Sebelum kita sampai kepada perspektif itu, menurut firman Tuhan, saudara akan sulit menjadi ciptaan baru. Sehingga ketika kita menjadi orang percaya tapi masih mengelus-elus dosa, berarti kita belum menyalibkan dosa. Karena segala sesuatu yang disalibkan itu dipandang terkutuk dan hina. Ketika kita mulai memandang dosa dan itu adalah sebuah kehinaan, itu adalah sebuah tindakan yang terkutuk, saudara-saudara, segala bentuk jenis dosa. Kita bukan menyembunyikan dari orang lain supaya kita kelihatan orang yang baik, orang yang kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus akan menerangi hati kita sampai kemudian kita melihat dosa ini harus disalibkan bersama dengan kematian Kristus. Sehingga kita memandang dosa kita sebagai satu tindakan yang hina, sesuatu yang najis, sesuatu yang terkutuk. Sampai kita punya perspektif seperti itu, maka baru saudara akan muncul kerinduan untuk menjadi ciptaan yang baru dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mengapa ada sebagian orang Kristen yang tidak mengalami ciptaan baru? Karena mereka tidak menyalibkan dosa mereka bersama dengan kematian Kristus. Mungkin menjalani acara-acara gerejawi, tapi tidak diajar dengan benar untuk menjadi orang Kristen yang normal sesuai Alkitab. Kelihatannya keras. Tapi Paulus bicara tentang mati hidup di sini. Bukan bicara tentang sesuatu yang ringan. Yang kedua, saudara-saudara, langkah yang kedua adalah hidup di dalam kasih karunia bagi Allah, yaitu menjadi satu dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara perhatikan, setelah mati bersama dengan Kristus, lalu firman Tuhan mengatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya kita akan masuk step yang kedua, kita hidup juga dengan Dia. Disinilah ciptaan baru itu terjadi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita setelah menjadi ciptaan baru, apakah kita bisa jatuh di dalam dosa? Masih bisa. Tetapi dosa itu tidak akan berkuasa atas saudara-saudara. Karena hidup Kristus yang akan berkuasa. Saudara akan merasa tidak tenang, saudara akan merasa menyesal, saudara akan merasa tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena Kristus yang berkuasa atas hidupmu, saudara. Inilah yang terjadi. Tetapi kalau saudara engkau jatuh dalam dosa dan merasa ayem-ayem aja, senang tenang saja, dan saudara malah membanggakan menceritakan, oh berarti engkau belum menjadi ciptaan baru. Karena jelas sekali langkah yang kedua, yaitu engkau akan hidup di dalam kasih karunia, dan di dalam kasih karunia ini engkau akan menjalani hidup seperti Kristus yang dibangkitkan, yaitu memiliki kuasa kebangkitan. Menjadi sama dengan kebangkitannya. Apa artinya menjadi sama dengan kebangkitannya? Kasih karunia Allah berkuasa pada kebenaran untuk hidup yang kekal, saudara-saudara. Kasih karunia Allah di dalam pasal 5 ayat 21 Roma tadi dikatakan bahwa dosa itu berkuasa di alam maut, tetapi kasih karunia itu berkuasa di hidup, saudara-saudara.
Dan ketika saudara percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, engkau mengalami manusia baru, maka kasih karunia berkuasa di dalam hidupmu yang dibenarkan itu, saudara-saudara. Sehingga hatimu akan dipenuhi oleh kemurahan. Ketika engkau melakukan perbuatan baik, itu karena ada kemurahan Tuhan yang engkau alami, saudara-saudara. Bukan karena engkau takut tidak masuk surga, tetapi karena engkau telah percaya bahwa Tuhan telah membayar lunas hutang saudara dan saya, yaitu dosa kita, sehingga ada rasa syukur yang luar biasa. Sehingga kemurahan Tuhan itu mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Ada satu lagu lama yang kebenarannya luar biasa. Lagu ini mengatakan begini: kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara menyadari mengalami kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, itu artinya kalau saudara dan saya diberi hidup saja, itu sudah bersyukur. Apalagi saudara dan saya, kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Wow, siapa saudara dan saya? Kita orang berdosa, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia Allah yang suci. Betapa itu sebuah kemurahan, bukan? Saudara-saudara, kebangkitan adalah suatu peristiwa kemustahilan, tapi itu menjadi dimungkinkan oleh karena Kristus menjadi yang sulung bagi kita semua di dalam kebangkitannya. Saudara-saudara, banyak orang yang underestimate untuk seseorang, mungkin diri saudara sendiri, atau kita meremehkan orang untuk bisa mengalami perubahan. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus menjadi tanda bahwa ciptaan baru itu bisa terjadi kepada siapa saja. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia, yaitu roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Kristus yang telah, atau roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hidup baru, ciptaan baru itu di dalam firman Tuhan, kefanaan, kesementaraan itu diubahkan menjadi hidup yang kekal oleh karena pekerjaan roh. Saudara-saudara, sebenarnya menjadi ciptaan baru tidak bisa terjadi oleh karena usaha kita. Alkitab dengan jelas itu hanya terjadi karena roh Kristus, karena roh kudus yang disebut roh Kristus di dalam ayat ini. Dialah yang telah membangkitkan saudara. Sebagaimana roh itu yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka roh yang sama akan membuat saudara-saudara dibangkitkan. Saudara akan mengalami kegairahan baru sebagai orang yang bangkit. Saudara-saudara, Kristus bangkit, Dia mengenakan tubuh kebangkitan yang berbeda dengan tubuh saya dan saudara-saudara. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang akan dipakai di dalam surga di sana. Sehingga saudara-saudara, tubuh kebangkitan itu menyatakan keinginan, menyatakan desire yang berbeda dengan tubuh yang fana ini, saudara-saudara. Demikian juga ketika saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus oleh karena Roh Kudus, maka di dalam hati kita akan ada kerinduan yang baru terhadap tubuh nanti yang kita akan miliki di surga. Saudara memiliki kerinduan terhadap surga. Saudara memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ada desire, keinginan-keinginan baru yang engkau miliki, yang itu tertuju kepada kebenaran dan kepada Allah.
Itulah yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Di mana kuasa kebangkitan Kristus itu kita alami pertama kali ketika kita menjadi manusia baru. Dan kemudian kita terus menerus alami kuasa kebangkitan itu ketika kita mengalami perubahan demi perubahan. Seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu, saudara-saudara. Sampai firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22, satu kali ketika Kristus datang yang kali kedua, saudara dan saya akan mengalami kebangkitan yang sesungguhnya, yaitu saudara dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus yang akan mengerjakan perlu kuasa supranatural supaya terjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Mari kita merindukan Roh Kudus yang bekerja. Saudara dan saya tidak bisa mengalami perubahan karena kita mengerti hal-hal yang baik. Itu dikerjakan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Seperti Paulus, ketika Paulus didatangi oleh Tuhan Yesus dan jatuh dari kuda, lalu dia menjadi buta dan 3 hari dia buta, saudara-saudara. Lalu Roh Kudus datang kepada Ananias dan Ananias datang kepada Paulus dan Ananias melayani Paulus. Roh Kudus membuat Paulus memiliki manusia baru, saudara-saudara. Saudara dan saya perlu jamahan Roh Kudus. Dan ketika saya mengalami jamahan Roh Kudus, ada kerinduan-kerinduan yang baru, ciptaan baru. Saudara dan saya akhiri dengan satu lagu, saudara-saudara, yang saya ingat. Lagu ini lagu lama, sebelum nanti pemain musik maju ke depan. Tapi saya mau saudara-saudara tahu lagu ini dikarang oleh suami istri bernama Bill Gaither dan Gloria Gaither tahun 1963. Lagu ini berbicara tentang Yesus yang menjamah. Seorang pengkhotbah KKR datang kepada Bill Gaither dan mengatakan, tolong buat lagu untuk besok. Kita akan ada KKR. Lagu tentang Jesus Touch Me. Begitu aja. Lalu saudara-saudara, akhirnya malam itu Bill Gaither merenungkan dan dia mencoba menulis lirik lagu itu. Dan saya mau saudara-saudara dengarkan kalimat lagu-lagu, lirik lagu ini. Shackled by a heavy burden, need a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me, and oh, the joy that floats my soul. Something happened, and no, I know He touched me and made me whole. Ini adalah gambaran bagaimana ciptaan baru itu terjadi. Ketika Roh Kudus menjamah saudara dan saya, maka manusia lama kita harus disalibkan sehingga kita melihat dosa itu sebuah kehinaan. Selama kita masih melihat dosa sebuah kesenangan, saudara belum mati bersama dengan Kristus. Tapi ketika saudara melihat dosa itu sebuah, mungkin kita hari ini masih bergumul dengan dosa, tapi kita tidak melihatnya sebagai kesenangan. Kita melihatnya sebagai sebuah pergumulan yang kita perlahan-lahan menyerahkan kepada salib Tuhan, di bawah kaki salibnya. Dan kita berserah memohon pengampunannya. Maka kemudian kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita dibangkitkan, ada kegairahan baru. Kalau saudara jatuh berulang kali, saya mengatakan kasih karunia Tuhan cukup buat saudara-saudara.
Asal saudara tidak memiliki attitude yang salah, sikap yang salah, di mana engkau berpikir, nggak apa-apa saya jatuh hari ini, karena pengampunan selalu tersedia. Saudara-saudara, kita seolah membuat Tuhan itu seperti anak TK aja nggak ngerti apa-apa. Saudara, Tuhan tahu. Tapi kalau engkau sedang bergumul dengan jujur bahwa engkau sedang bergumul dengan dosamu, engkau meminta pengampunan lalu engkau jatuh lagi, datang sekali lagi. Izinkan, undang Tuhan menjamah hidupmu. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Menjadi ciptaan baru. Saudara, kalau belajar membaca Alkitab, membaca tulisan Paulus, Paulus mengatakan di dalam pasal 8 bahwa ketika kebangkitan itu menguasai hidupnya, maka pedang, penderitaan, kesakitan itu tidak dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Betapa powerfulnya menjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan, hati saya selalu dipenuhi sukacita yang meluap-luap ketika melihat orang hidup dan menjadi ciptaan baru, melebihi semua pemberian yang bisa saya terima. Betapa luar biasa, itu mujizat terbesar, saudara-saudara. Saya mendorong setiap engkau yang mendengarkan firman Tuhan, engkau alamilah mujizat terbesar ini. Ini mujizat tak tergantikan, saudara-saudara, melebihi segala mujizat yang bisa engkau harapkan. Menjadi ciptaan baru. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan perlu anugerahnya. Amin, 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 amin. Ku nyatakan, haleluya, ku nyatakan janji-Mu. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran daku. Yesus kau kebenaran, Yesus kau. Mari hayati lagu ini, resapi pujian ini. Nyanyikan, saya mengundang engkau yang ada dimanapun juga engkau bangkit berdiri bersama dengan saya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan pengharapan. Amin. Oh, berseru, ku perlu, ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu, ku nyatakan janji
Saudaraku yang kekasih, jangan bergumul dengan dosa dengan kekuatanmu sendiri. Engkau berusaha untuk melepaskan ikatan dosa dengan kekuatanmu sendiri. Engkau perlu Roh Kudus, engkau perlu jamahan Tuhan. Buka hatimu, undang Yesus hadir di dalam hidupmu. Dan engkau mulai mengaku dengan mulutmu secara spesifik dosa-dosa yang mengikat engkau. Akui itu. Karena ketika engkau mengakui, engkau belajar menyalibkan itu bersama dengan Kristus. Satu persatu dosa itu. Sampai engkau punya perspektif baru. Engkau punya pandangan baru terhadap dosa. Sehingga engkau mulai melihat itu sebagai sesuatu yang terkutuk. Sesuatu yang hina. Sesuatu yang najis. Yang membuat hidupmu tidak bisa menjadi ciptaan baru, yang membuat hidup saya dan saudara tidak bisa mengalami damai sejahtera, mengalami kemurahan Tuhan, anugerah lepas anugerah. Saudara, terimalah pengampunan Tuhan, terimalah pengampunan Tuhan. Dan buat engkau buka hatimu terhadap pekerjaan Roh Kudus untuk engkau dibangkitkan menjadi manusia baru bersama Kristus, di mana engkau mulai melihat surga, sesuatu yang menggairahkan, di mana engkau melihat kebenaran, sesuatu yang membuat engkau menjadi haus dan lapar. Saudara-saudara, di sanalah ciptaan baru itu hidup. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan. Engkau melihat setiap kami masing-masing Tuhan. Kalau kami jatuh bangun di dalam dosa dan kelemahan. Tuhan, kalau kami bergumul, kami berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami sesungguhnya akan mengulangi kesalahan orang-orang di dalam perjanjian lama yang mencoba hidup dengan Taurat Tuhan dan akan menjadi benar dan dibenarkan. Justru kami akan menyadari bahwa kami semakin berjuang, semakin kami sadar bahwa kami tidak mampu ya Tuhan. Kami perlu datang kepada Tuhan dan menerima penebusan-Mu, menerima pengampunan-Mu, bahwa Engkau telah membayar lunas segala dosa kami. Dan kami mau buka mulut kami untuk mengakui dosa kami. Dan ketika kami mengakui, maka di sanalah kami menjadi satu dosa itu dengan salib Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau operasi hidup kami dan Engkau tahirkan hidup kami. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya ada kuasa Roh Kristus yang membangkitkan hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi hidup yang kekal, menjadi ciptaan baru. Ada sukacita baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau pakai firman Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita semua. Kristus mengasihi kita semuanya. Saudara, saya akan sampaikan pengumuman di dalam satu pekan ini. Hari Selasa kita akan ada Moment of Restoration di jam 7.30 malam secara online. Saudara-saudara, saya mengajak kita bergabung sebagai orang-orang ciptaan baru. Kita rindu untuk bersekutu, bergaul intim dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama, no pressure, tidak ada tekanan. Saudara datang karena saudara dan saya ciptaan baru di dalam Dia. Yang berikutnya hari Kamis, saudara-saudara, ada komunitas tumbuh bersama yang akan diadakan juga secara online. Masih online kita minggu ini.
di KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan juga KTB Timur. Silakan saudara bergabung, saudara-saudara, buat gembala-gembala atau KTB leaders. Saudara, saya mendorong, menyemangati saudara-saudara untuk saudara-saudara juga menyemangati jemaat saudara-saudara, menyemangati domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk mereka dipelihara, diberi makan sehingga menjadi domba-domba yang sehat. Jadi berikan mereka dorongan, motivasi untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, minggu depan kita juga akan beribadah lagi bersama-sama, masih secara online. Gereja belum mengambil keputusan untuk bagaimana, tetapi saudara-saudara, kita akan nanti mengamati, melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Dan selama online saya menghargai saudara-saudara yang tetap setia di dalam ibadah-ibadah online kita. Tuhan melihat saudara dan saya. Demikian juga terima kasih buat saudara yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Buat saudara-saudara yang memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan transfer di rekening di bawah ini. Silakan saudara-saudara berikan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Haleluya. Penuh dengan kemurahan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudara-saudara, tadi tetap bangkit berdiri. Mari kita akan berdiri bersama. Kita akan berdoa. Akhiri di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur. Hati kami juga dipenuhi oleh kemurahan-Mu. Bawa kami untuk mengalami jamahan Tuhan setiap waktu. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus dari waktu ke waktu itu kami alami. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah bersekutu dengan penderitaan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, hamba-Mu melihat bagaimana Paulus sekali lagi mengulangi kebenaran yang dia alami, yaitu dia menjadi satu dengan penderitaan Kristus dan dia juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hamba-Mu berdoa kiranya kami juga mengalami seperti yang Paulus alami itu. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau menolong kami, berikan kegairahan yang baru. Kami berdoa buat setiap kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati studi kami, Engkau juga berkati apa yang sedang kami rancangkan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia, sehingga hidupmu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan Kristus. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati hubunganmu, memberkati masa depanmu, memberkati apa yang kau kerjakan, dan terlebih memberkati kehidupan kerohanianmu. Perhatikanlah kehidupan kerohanianmu supaya engkau mengalami sukacita yang tak tergantikan di dalam Tuhan. Dan jadilah ciptaan-ciptaan baru yang akan membawa kerajaan Allah dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dan jadilah orang-orang pelaku firman Tuhan, tetap setia dan terimalah damai sejahtera Allah serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua, tidak terkecuali, semua akan dijemput oleh Dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.